Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab ya, yang juga termasuk materi pelajaran kelas 12. Ini adalah kita akan bahas tentang inti atom ya. Jadi di sini inti atom dan radioaktivitas ya. Nah, jadi setelah kita belajar tentang struktur atom ya, kita belajar tentang elektron. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam ya, yaitu tentang inti atom. Oke. Nah, jadi yang pertama yang akan kita pelajari ini adalah partikel-partikel penyusun inti ya. Jadi sini partikel penyusun inti ya, inti atom maksudnya ya. Nah, atau sering disebut dengan nuklida ya, jadi partikel penyusun inti atom. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur atom kan ya. Jadi struktur tentang elektron maksudnya. Nah, sekarang kita akan melihat inti atomnya. Nah, partikel penyusun inti itu di sini ada dua. Jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan proton ya. Jadi yang pertama ini adalah proton. Kemudian yang kedua ini adalah neutron. Ya, neutron atau netron gitulah ya. Nah, jadi yang proton ini bermuatan positif, ini bermuatan positif, kalau ini netral ya, netral, tidak bermuatan. Nah, jadi ini dua partikel penyusun inti, ada proton, ada neutron. Nah, nanti inti itu dapat dilambangkan begini. Jadi di sini lambang inti ya, lambang inti. Nah, inti atom biasanya dilambangkan dengan sebuah huruf atau dua huruf atau ada yang 3 huruf bahkan ya. Tapi yang jelas gini, secara umum bisa dituliskan sebagai X. Di sini nanti ada yang disebut dengan A, di sini ada yang disebut dengan Z. Gitu ya. Oh, sorry, ini kebalik nih ya. Harusnya Z-nya yang di bawah nih. Oke, kita koreksi. Jadi di sini nanti Z-nya di sini ya. Ini Z, kemudian di sini ada A. Atau bisa juga ditulis begini. Kalau ini X, di sini Z, di sini A, gitu ya. Oke, nah di sini maksudnya A itu adalah nomor massa, nomor massa. Nah, nomor massa ini menyatakan jumlah proton ditambah dengan neutron. Nah, jadi jumlah proton dengan neutron ini nomor massa namanya. Kalau Z ini adalah nomor atom, ya. Nomor atom ini menyatakan jumlah protonnya saja, ya, itu Z-nya. Nah, sementara X-nya apa? Nah, X-nya di sini adalah nama unsurnya ya. Jadi di sini X, tulis sini aja lah ya. Ini adalah nama unsurnya. Nah, jadi misalnya begini, misalnya kita punya helium misalnya. Di sini 2, di sini 4, gitu ya. Ini artinya apa? Artinya bahwasanya 2 di sini adalah nomor atom. Jadi jumlah protonnya otomatis ini ya 2. Jadi inti atom helium itu ada 2 proton. Dan berapa sih jumlah neutronnya? Nah, di sini 4 ya. Ini kan menyatakan jumlah proton tambah neutron. Nah, jadi kalau neutronnya saja berarti kan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 gitu ya. Nah, jadi ini contoh inti ya. Ini contoh nih. Oke. Nah, kemudian nanti berdasarkan jumlah proton, jumlah neutron, nanti ada yang disebut dengan isotop ya, isotop. Nah, apa sih isotop itu? Isotop itu inti-inti yang atau unsur-unsur gitu ya, yang nomor atomnya sama. Jadi di sini nomor atom atau apa tadi nomor atom ya? Nomor atom itu Z ya. Jadi Z-nya sama. Yaitu kalau isotop. Ya, kalau Z-nya sama itu pasti unsurnya sama. Ya, contohnya misalnya ini ya. Contohnya misalnya helium misalnya ada yang 2, 4, ada juga yang helium 2, 3. Nah, ini kan nomor atomnya sama ya. Jadi dia ini dikatakan sebagai isotop. Kemudian nanti ada yang disebut dengan isoton. Ya, isoton. Nah, isoton bukan nama minuman ya. Isoton di sini adalah unsur-unsur dengan nomor massa yang sama. Jadi di sini A-nya sama ya, sama nih. Nah, jadi nomor massanya yang sama. Jadi contohnya misalnya ini helium ya, sorry. Nah, misalnya antara helium 23 ya, 23 dan misalnya hidrogen tapi yang nomor
nomor masanya 3 kan ada ya. Ini namanya tritium atau triton ya, yang ini. Nah, kalian lihat ini kan nomor masanya sama ya. Nah, ini nomor masanya sama. Di sini 3, di sini 3. Kalau tadi di sininya yang sama ya. Ini isotop ya, di sini 2, di sini 2. Sama tuh. Ya, jadi ini ada isoton, ada isotop. Nah, satu lagi ada yang disebut dengan isobar. Nah, kalau isobar ini yang sama adalah apanya yang sama nih ya? Nah, kalau isobar ini sorry, ini kebalik kayaknya ya. Kebalik nih, ya. Sorry, kebalik nih. Kalau isoton itu neutronnya yang sama, ya. Nah, ini salah nih, ya. Nggak apa-apa lah ya. Ini dihapus saja ya. Nah, ini isobar nih. Jadi isobar itu ini isobar. Nah, isobar itu hanya yang sama. Nah, sementara kalau apa namanya? Isoton itu neutronnya yang sama. Oke, ya, nggak apa-apa, kita koreksi. Nah, jadi di sini ada yang disebut dengan apa tadi? Isoton. Nah, isoton ya. Nah, isoton tadi apanya sama? Ini neutronnya ya. Neutron itu berarti apa dong? A dikurangi Z berarti ya. Nah, atau ini jumlah neutron tadi ya. Ini sama. Nah, contohnya apa ya? Contohnya misalnya ini. Misalnya helium ya. Helium 4 misalnya. Ini berapa nih jumlah neutronnya? Ya tinggal 4 kurangi 2 kan? Ada 2 neutron. Nah, misalnya di sini ada helium lagi. Helium tapi yang 1,3, yang tritium ya. Ini juga neutronnya sama kan? Ya, neutronnya di sini ada 2, ini neutronnya juga ada 2. Itu namanya isoton. Oke ya? Itu yang pertama ya. Jadi partikel-partikel penyusun inti.